Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan pembelajaran PPKN. Sekarang kita memasuki di pembelajaran yang keempat. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di norma dan keadilan. Sebelumnya, kalian bisa menyiapkan media pembelajaran kita, yaitu LKS dan modul pembelajaran keempat. Untuk LKS, kalian bisa buka di halaman 19. Jadi, hari ini kita akan memasuki bab yang baru dengan judul norma dan keadilan. Di sini kita akan membahas tentang pengertian norma dan macam-macam norma yang ada di masyarakat. Baik anak-anak, memasuki pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian norma. Jadi, norma di sini diartikan sebagai aturan, pedoman, kaidah, dan ugeran. Nah, untuk pengertian umumnya, norma itu adalah sesuatu yang mengikat suatu masyarakat dalam bertingkah laku. Norma ini dijadikan pedoman mereka dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan adanya norma itu agar segala sesuatu yang dilakukan itu serasi, seimbang, dan sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang seharusnya. Anak-anak, adapun tujuan diciptakannya norma itu antara lain yang pertama itu membatasi tingkah laku manusia. Jadi di sini norma itu bisa dijadikan sebagai batas untuk manusia itu bertingkah laku agar tidak sewenang-wenangnya. Selanjutnya ada menjadi pedoman atau penuntun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, norma di sini itu dijadikan pedoman. Bisa kembali ke poin A tadi, bisa dijadikan dasar dalam tingkah laku. Selanjutnya Anda menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan seimbang. Nah, norma ini dijadikan sebagai tujuan yang sangat baik karena bisa menciptakan kehidupan yang aman, tertib, seimbang, dan serasi. Yang terakhir itu ada membentuk budi pekerti yang luhur. Nah, norma di sini diberikan kepercayaan untuk bisa membuat perilaku kita itu menjadi baik. Dan mungkin untuk pengertian norma saya cukupkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian 2, yaitu macam-macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama sudah saya tuliskan, yaitu kesusilaan. Nah, untuk norma kesusilaan ini memiliki definisi, yaitu norma yang berkaitan dengan hati nurani manusia, dan sanksi yang diberikan ketika kita melanggar norma kesusilaan ini yaitu rasa penyesalan. Jadi, untuk norma kesusilaan ini orang lain tidak bisa ikut campur. Terus yang kita rasakan itu hanya kita sendiri dan orang lain itu tidak bisa merasakannya. Contoh dari norma kesusilaan itu, kita tidak boleh berkata bohong, selalu menghargai orang lain, dan selalu menjaga nama baik kita sendiri. Yang kedua adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang berlaku di dalam masyarakat. Apabila kita melanggar norma kesopanan ini, mungkin kita akan merasakan dikucilkan oleh orang lain, dijauhi, dan tidak dianggap lagi. Contoh dari norma kesopanan ini adalah selalu mengetuk pintu dan memberi salam saat bertamu. Selanjutnya ada selalu bersikap sopan dan patuh kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya ada norma agama. Nah, norma agama ini adalah norma yang berkaitan antara Tuhan dan manusia, biasanya berupa perintah dan larangan. Norma agama ini apabila kita melanggarnya, kita akan diberi sanksi kelak di akhirat, yaitu berupa dosa. Nah, contoh dari norma agama ini adalah selalu beribadah, tidak membeda-bedakan antar umat beragama, saling tolong-menolong antar umat beragama, dan rajin untuk bersedekah. Anak-anak memasuki norma keempat, yaitu norma terakhir, norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang bersumber dari pemerintahan. Biasanya itu dituangkan dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Contoh dari norma hukum ini, yang pertama adalah selalu patuh dan tertib lalu lintas. Yang kedua, tidak melakukan tindakan korupsi.
Yang selanjutnya ada kita tidak boleh membunuh atau melakukan pembunuhan. Nah, untuk orang-orang yang melanggar norma hukum ini biasanya dikenai tindak pidana. Anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.